Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Odi Santosa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan kali ini kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk belajar bersama. Sholawat serta salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan, selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar bersama tentang wakaf uang dengan mengambil contoh proyek. Baik, kita mulai saja. Untuk proyek wakaf uang kita mengambil contoh dari proyek Masjid Al-Mutakin. Masjid Al-Mutakin adalah masjid yang berada di Desa Harapan, Sleman, Yogyakarta. Alhamdulillah di tahun ini Masjid Al-Mutakin mendapatkan titipan tanah wakaf seluas 150 meter persegi yang selanjutnya akan didirikan bangunan untuk Taman Pendidikan Al-Quran. Kemudian untuk membangun gedung dan fasilitas belajar mengajar tersebut serta operasional tenaga pengajar masih membutuhkan dana. Kepada sahabat dermawan, silahkan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan TPA tersebut. Seperti itu tadi adalah deskripsi yang harus disampaikan apabila kita akan mengajukan atau membuat proyek wakaf uang. Jadi keterangannya atau deskripsinya harus jelas. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan pendanaan dan target wakaf uang harus kita rencanakan terlebih dahulu. Untuk kebutuhan membangun gedung TPA nantinya adalah sebesar 750 juta. Kemudian dana operasional belajar mengajar seperti untuk alat-alat, untuk ustadz, tenaga pengajar, dan lain-lainnya sekitar 5 juta per bulan. Kemudian untuk target penghimpunan wakaf uang diperkirakan sekitar 2 tahun. Kemudian untuk pilihan investasi wakaf uang nantinya, wakaf uang tersebut akan diinvestasikan ke beberapa tempat, yakni yang pertama adalah ke deposito Bank Syariah, kemudian deposito BBRS, kemudian deposito BMT, dan fintech syariah, di mana masing-masing tersebut mempunyai bagi hasil dan pajak ya, mempunyai bagi hasil yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung masing-masing. Dan kita bebas ya, mau untuk nadir bebas mau dimasukkan ke mau diinvestasikan kemana. Nah, itu adalah hak dari nadir sendiri. Kemudian kita berikan gambaran untuk masing-masing lokasi investasi. Yang pertama adalah di LKS PWU sebesar 10%, kemudian di BBRS 25%, kemudian di BMT 35%, kemudian di fintech 30%.
Pertama-tama kita akan mencoba membuat perhitungan dengan dana wakaf uang. Misalkan 1 miliar. Nah, 1 miliar itu kita bagi ke pos-pos yang tadi kita sebutkan, yakni di LKSPWU, BPRS, BMT, dan Fintech. Sementara di masing-masing pos tersebut mempunyai bagi hasil yang berbeda-beda. Nah, kemudian setelah kita hitung dengan dana 1 miliar, dari kita misalkan tadi dana wakaf uang yang terkumpul adalah 1 miliar. Dengan dana 1 miliar tersebut kita bagi ke pos-pos sesuai dengan presentase yang kita bagi tadi. Di LKS PWU kita mendapatkan keuntungan per bulan kurang lebih 230.000 per bulan. Kemudian di BPRS sebesar 25% dari 1 miliar dihasilkan 830.000 per bulan. Kemudian di BMT kita alokasikan sebesar 35% dari 1 miliar, dihasilkan sebanyak 1.600.000 per bulan. Sementara di fintech syariah sebesar kita 30% yang kita alokasikan dari dana 1 miliar itu menghasilkan 3 juta per bulan. Dari keseluruhan setelah kita jumlah dihasilkan sebanyak 5.600.000 per bulan. Sementara untuk yang bulanan yang kita perlukan yang diperlukan untuk operasional tadi sebanyak 5 juta per bulan. Jadi di sini bisa kita lihat misalnya untuk dana wakaf uang dengan dana wakaf uang 1 miliar dan kita alokasikan ke masing-masing yang kita sebutkan tadi, ternyata sudah mencukupi ya. Untuk 5.600.000 per bulan itu sudah tercukupi untuk operasional. Kemudian rencana untuk penghimpunan wakaf uang kita mengambil dari wakaf uang kolektif, yaitu sebesar 50.000 per transaksi atau per orang. Untuk perhitungannya kita lihat di dashboard pasif amal. Kita memakai kalkulator ujrah dari wakaf uang kolektif. Coba apabila kita hitung untuk transaksi per hari 5 transaksi, kemudian dari per bulannya kita hitung sebanyak 20 hari, jadi 20 kali 5 transaksi, jadi sebanyak 100 transaksi dari satu orang ya, dari satu orang. Jadi dari satu orang per harinya itu dikalkulasi dengan kalkulasi per hari 5 kali transaksi, per transaksi yaitu senilai Rp50.000 untuk wakaf uang kolektif. Kemudian untuk per bulannya jadi dihitung 20 hari, jadi sebanyak 100 transaksi. Dengan hitungan tersebut diketemukan wakaf yang terima adalah 5 juta per bulan. Nah, kemudian bagaimana kita bisa kita mengumpulkan atau menghimpun dana wakaf uang selama 1 tahun atau 2 tahun agar bisa terkumpul dengan cepat, yaitu kita bisa dengan memperbanyak mitra ya, memperbanyak mitra.
kita hitung dengan mitra 20 orang. Kemudian untuk transaksi per harinya 5 transaksi. Dan sama ya, per bulannya 20 hari, dihitung 20 kali transaksi per bulan. Jadi untuk total dana yang terkumpul bisa 100 juta. Apabila dihitung mitra di sini dengan 100 juta per bulan, berarti untuk mengumpulkan dana wakaf uang 1 miliar berarti membutuhkan 100 juta kali 10 bulan ya. Kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun sudah bisa terkumpul wakaf uang dari wakaf uang kolektif tersebut. Nah, ini di dashboard pasif amal sudah disediakan kalkulator untuk menghitung ya. Jadi bisa kita otak-atik di dalamnya. Seberapa banyak yang kita butuhkan, berapa mitra yang kita butuhkan untuk untuk menghimpun wakaf uang tersebut dalam waktu berapa tahun mau kita kumpulkan. Kemudian jadi untuk mempercepat terkumpulnya wakaf uang tersebut, kita perlu meningkatkan transaksi dan memperbanyak tim atau mitra kerja. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Banyak salah kata dari saya, banyak salah itu murni dari diri saya sendiri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Dan apabila mau jadi mitra silahkan ketik daftar di kolom komentar ya kawan-kawan. Jadi cukup sekian dulu. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari diskusi, dari sharing kita tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.